Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif, materinya terdapat 5 poin. Kalau kesepadanan struktur yang membahas tentang SPOK pelengkap, itu sudah kita bahas sebelumnya. Kalian bisa lihat videonya. Untuk saat ini kita akan mempelajari kesejajaran bentuk. Kita langsung ke contohnya. Contohnya saya makan dan minum. Nah, di sini terdapat kesejajaran kata kerja. Kesejajaran bentuk. Saya makan dan minuman. Nah, itu tidak sejajar. Kalau saya makan dan minuman, kenapa tidak sejajar? Karena makan itu kata kerja, minuman itu kata benda. Jadi kalimat efektif itu harus sejajar. Kalau menggunakan kata kerja, yang lain juga menggunakan kata kerja. Contoh lagi, saya makan nasi atau jambu. Atau ini kan konjungsi. Saya makan nasi atau jambu. Nah, nasi dan jambu ini sama-sama kata benda. Ini yang dinamakan dengan kesejajaran bentuk. Sama-sama menggunakan kata benda. Contoh satu lagi, dia cantik padahal manis. Atau dia cantik atau manis. Atau dia cantik dan manis. Nah, di sini terdapat kesejajaran kata sifat. Cantik dan manis itu adalah kata sifat. Dia cantik atau jelek. Nah, cantik dan jelek itu kata sifat. Masih bisa, itu kesejajaran bentuk, masih kalimat efektif. Kalau dia cantik atau menjelekkan, nah itu tidak sejajar, tidak efektif. Karena menjelekkan itu adalah kata kerja, sedangkan cantik kata sifat. Dia mencantikkan atau menjelekkan. Nah, itu baru sejajar. Karena mencantikkan dan menjelekkan itu kata kerja. Oke, kita lanjut ke hemat kata. Langsung contohnya. Ia sangat cantik sekali. Ini tidak hemat. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena sangat dan sekali ini menunjukkan makna yang berlebihan. Menggunakan kata yang berlebihan. Ini tidak hemat. Yang hemat, yang efektif ialah ia sangat cantik atau ia cantik sekali. Jadi sangat dan sekali ini menunjukkan makna yang sama. Ia sangat cantik berarti menunjukkan sangat cantik. Ia cantik sekali. Ia sangat cantik. Jadi ia sangat cantik dan ia cantik sekali itu maknanya sama. Jadi kalimat yang tidak efektif itu ia sangat cantik sekali. Nah, itu tidak efektif. Yang efektif ia sangat cantik atau ia cantik sekali. Contoh kedua, yaitu menggunakan konjungsi ganda. Ini tidak efektif. Jika ia datang, maka semua acara akan berantakan. Ini konjungsinya ganda, jika dan maka. Yang benar adalah, jika ia datang, semua acara akan berantakan. Atau ia datang, maka semua acara akan berantakan. Jadi menggunakan jika atau menggunakan kata maka. Jangan digunakan dua-duanya akan menggunakan konjungsi ganda. Oke. Contoh ketiga, mereka saling tolong-menolong selama menjadi relawan. Ini memiliki makna sama, saling dan tolong-menolong. Yang benar, kita menggunakan saling atau kita menggunakan tolong-menolong. Mereka tolong-menolong selama menjadi relawan. Atau kita gunakan mereka saling menolong selama menjadi relawan. Saling menolong itu sama dengan saling tolong. Saya ulangi. Saling tolong-menolong itu memiliki makna ganda. Karena
saling menolong dan tolong menolong itu memberi maknanya itu sama, ya saling menolong. Tolong menolong itu artinya ya saling menolong. Jadi jangan digunakan menggunakan makna yang ganda. Saling tolong menolong itu makna ganda. Ini tidak efektif. Yang efektif mereka tolong menolong atau mereka saling menolong. Ya. Lanjut. Contoh nomor 4. Ketika dia masih kecil, dia sering diajak bermain. Nah, di sini ada subjek ganda. Dia ini ada dua. Ketika dia masih kecil, dia sering diajak bermain. Nah, yang benar, yang efektif, ketika masih kecil, dia sering diajak bermain. Ini yang efektif. Subjeknya tidak ganda lagi, tidak menyebutkan lagi. Kita lanjut, ini tambahan. Cermat dalam penggunaan konjungsi dan pemilihan kata berimbuhan sesuai makna. Ia menjelaskan tentang materi itu. Jadi, di dalam kalimat efektif, kita juga berhati-hati dalam penggunaan konjungsi atau konjungsi dan kata berimbuhan. Ya, ini langsung contohnya. Ia menjelaskan tentang materi. Menjelaskan ini harus sinkron dengan konjungsinya. Berimbuhan harus sinkron dengan konjungsinya. Ini kita bisa pelajari. Kalian bisa lihat di video-video yang lain di channel-channel lain. Oke lah. Saya tidak akan membahas secara detail di sini. Ia menjelaskan tentang materi itu. Nah, ini memiliki kata berimbuhan dan konjungsinya ini tidak selaras. Karena kalau kita menggunakan imbuhan me, itu tidak boleh menggunakan konjungsi tentang. Jadi, ia menjelaskan tentang materi itu, yang benar adalah ia menjelaskan materi itu. Bukan me. Tapi kalau menggunakan tentang, menggunakan konjungsi tentang, imbuhannya bukan me lagi, tapi menggunakan ber. Yang benar adalah, jadi kalau menggunakan tentang, yang benar adalah ia berbicara. Ia berbicara tentang materi itu. Kalau ber, konjungsinya adalah tentang. Kalau me, jangan menggunakan tentang. Itu ada di kaidah bahasa Indonesia. Kita lanjut kalimat efektif yang poinnya adalah kecermatan penalaran. Langsung saja contoh seperti ini. Dalam kecermatan penalaran itu tidak boleh memiliki makna ganda. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Di sini ada makna ganda. Coba kalau kita perhatikan. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu, jadi yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, di sini yang memiliki makna ganda. Yang dimaksud yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya. Ya kan? Nah, jadi yang benar, yang efektif, jika yang dimaksud adalah mahasiswanya, maka mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Itu kalau mahasiswanya yang terkenal. Tapi kalau perguruan tingginya yang terkenal, itu berarti mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal, berarti perguruan tingginya yang terkenal, itu menerima hadiah. Nah, itu yang efektif. Kalau yang di atas mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu nggak efektif. Karena memiliki makna ganda. Mahasiswanya yang terkenal atau perguruan tingginya yang terkenal. Itu ya. Oke, kita lanjut ke logisan bahasa. Langsung contohnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, acara kita lanjutkan. Ini kurang tepat. Yang pertama, yang nomor 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu yang nggak bisa dipersilahkan. Waktu dan tempat. Yang seharusnya bisa dipersilahkan itu adalah subjek atau
sesuatu yang bisa manusia ya manusia lah. Waktu kan nggak bisa dipersilakan, nggak bisa disuruh-suruh gitu loh. Tempat juga nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan suatu pekerjaan. Ini adalah suatu benda, waktu dan tempat itu kan benda. Jadi ini kurang pas, bukan kurang pas, nggak tepat. Dalam hal kelogisan bahasa, ini tidak efektif. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, acara kita lanjutkan. Waktu tidak bisa dipersingkat, dipercepat. Waktu ya berjalan seperti itu. Tidak bisa dipersingkat atau diperlambat. Jadi, kalimat efektifnya adalah kita tunjukkan kepada subjeknya. Misal, kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Nah, Bapak Kepala Sekolah ini kan bisa melakukan suatu pekerjaan. Makhluk yang berakar lah, maksud gampangnya. Jadi bisa. Atau Bapak Presiden kami persilahkan. Atau wali murid kami persilahkan. Itu adalah kalimat efektif. Itu logis. Terus yang kedua, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya diganti untuk memanfaatkan waktu. Jadi waktu dimanfaatkan. Ya kan? Untuk memanfaatkan waktu, acara kita lanjutkan. Ini baru pas, baru kalimat efektif. Oke, itu tadi penjelasan tentang kalimat efektif. Untuk video ini adalah video materinya saja dulu. Untuk soal-soal, untuk latihan-latihan soal, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa lolos PNS tahun 2025. Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.